Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelum ke pembahasan, kita kenalan dulu ya dengan tutor-tutor yang akan menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Asik! Hai, nama aku Alvito Cahyo, kelas 12 TOI A, SMK 1 Cimahi. Halo, namaku Hikmalia Nurfadila, kelas 12 TOI A, SMKN 1 Cimahi. Halo, nama saya Noval Nafi dari kelas 12 TOI A, SMK Negeri 1 Cimahi. Oke, perkenalannya sudah ya. Untuk tidak menunggu lama-lama lagi, let's check this video and enjoy! Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang motor servo. Apa sih motor servo? Motor servo adalah motor yang mampu bekerja dua arah secara clockwise dan counterclockwise, yaitu gerak rotasi atau berputar dengan arah sebaliknya, di mana arah dan sudut pergerakan rotornya dapat dikendalikan hanya dengan memberikan pengaturan duty cycle sinyal PWM pada bagian pin kontrolnya. Motor servo juga merupakan sebuah motor DC yang memiliki rangkaian kontrol elektronik dan internal gear untuk mengendalikan pergerakan dan sudut angularnya. Selanjutnya ada bagian-bagian motor servo. Yang pertama ada desain motor. Desain motor servo adalah tempat gaya magnet yang dibuat oleh magnet permanen dan harus digunakan untuk menghasilkan torsi. Kemudian, torsi tinggi dan efisiensi tersedia pada arus rendah dan ukuran kecil. Pada desain motor servo, tidak memiliki kuas sehingga ada sedikit kebisingan atau getaran dan tidak ada kotoran. Dan kontrol presisi tinggi tersedia dengan resolusi tinggi encoder. Pada desain motor servo yang dilihat dari gambar juga terdapat penempatan-penempatan rotor dan statornya. Yang kedua, stator. Stator terdiri dari inti dan belitan yang menghasilkan torsi. Teknologi penting adalah menerapkan inti iron dan masukkan banyak coil ke area yang sama. Inti terbagi atau tipe belitan terpusat yang dapat menyisipkan banyak coil ke area yang sama telah meningkat dengan kemajuan teknologi pembentukan dan penggulungan, terutama desain menggunakan teknologi FEM, menjadi biasa meminimalkan riak torsi dan torsi cogging. Kemudian, motor servo menjadi berukuran kecil dan presisi tinggi. Bisa dilihat pada gambar bahwa yang berwarna merah itu merupakan winding stator atau inti dan balitan dari stator. Selanjutnya yang ketiga, rotor. Dilihat dari gambar bahwa bagian rotor terdiri dari poros dan inti rotor dan magnet permanen. Itu dapat menghasilkan daya tinggi di ukuran yang sama tergantung pada kinerja magnet permanen. Jadi, memilih dan menerapkan magnet permanen adalah teknologi penting, terutama ia dirancang untuk meminimalkan torsi cogging melalui teknologi FEM dengan stator. Torsi cogging sendiri merupakan karakteristik yang melekat pada generator magnet permanen yang disebabkan oleh geometri generator. Torsi cogging sendiri dapat mempengaruhi start, menimbulkan bising dan vibrasi mekanik. Jadi, pemilihan dan penerapan magnet permanen pada motor servo ini bertujuan agar tidak mempengaruhi start, agar mengurangi kebisingan dan vibrasi mekanik. Selanjutnya, yang terakhir dari bagian-bagian motor servo, yang keempat yaitu encoder. Digital encoder dapat dibagi menjadi tipe optik dan magnetik yang mengkodekan sinyal listrik ke sinyal digital. Jenis optik yang memiliki resolusi tinggi biasanya sering digunakan. Dilihat dari gambar merupakan bentuk pengkodean sinyal listrik ke bentuk sinyal digital. Di sini kita bisa lihat material dari motor servo. Yang pertama metal, yang kedua sintetik, yang ketiga such as copper, yang keempat polyethylene, yang kelima stainless steel. Selanjutnya ke jenis-jenis motor servo. Motor servo secara umum
dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan supply yang digunakan untuk fungsinya seperti motor servo AC dan motor servo DC. Yang pertama, motor servo DC. Secara umum, motor servo DC termasuk sumber DC secara terpisah di bidang gulungan dinamo. Motor servo dapat dikontrol baik dengan mengatur arus medan atau arus angkat atau arus jangkar. Kontrol jangkar memiliki beberapa manfaat dibandingkan dengan kontrol medan. Demikian pula kontrol medan memiliki manfaat dibandingkan dengan kontrol jangkar. Jenis-jenis motor servo DC. Motor servo DC diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis yang pertama motor seri, kedua motor split seri, ketiga motor kontrol shunt, keempat motor shunt magnet permanen. Penjelasan dari motor servo DC. Yang pertama, motor servo DC tipe seri. Motor servo DC tipe seri termasuk motor servo torsi besar awal serta menarik arus besar. Pengaturan kecepatan dari motor ini sangatlah kurang. Putaran dapat dicapai dengan membalik polaritas tegangan atau medan bidang menggunakan belitan bidang split seri. Yang selanjutnya, motor servo DC tipe split seri. Jenis motor servo ini adalah motor DC seri dengan beberapa kilowatt parsial dan diberi dengan bidang split. Motor-motor ini dapat berfungsi sebagai motor yang dikendalikan medan bidang energi secara individual. Yang ketiga, motor servo tipe kontrol shunt. Motor servo kontrol shunt tidak berbeda dari motor DC shunt jenis apapun. Motor ini mencakup dua lilitan seperti lilitan medan dan lilitan jangkar. Gulungan atau lilitan medan terletak di stator mesin, sedangkan gulungan jangkar terletak di rotor atau bagian yang berputar dari motor. Pada motor shunt DC, kedua belitan terhubung melintasi sumber DC secara paralel. Yang keempat, motor servo tipe shunt magnet permanen. Ini adalah motor eksitasi permanen dimanapun medan sebenarnya disuplai oleh magnet yang stabil. Performa motor sama dengan motor medan permanen yang dikendalikan jangkar yang akan kami kenalkan di segmen berikutnya. Yang selanjutnya adalah motor servo AC. Motor servo AC adalah yang mencakup encoder yang digunakan oleh pengendali untuk memberikan umpan balik serta kontrol loop tertutup. Motor AC dapat ditemukan dengan akurasi yang tinggi dan dikontrol dengan akurat sesuai kebutuhan untuk aplikasi. Selanjutnya, jenis-jenis motor servo AC. Motor servo AC dibagi dalam berbagai jenis, yaitu yang pertama rotasi posisi motor servo, yang kedua rotasi kontinu motor servo, yang ketiga motor servo linear. Yang selanjutnya penjelasan dari jenis-jenis motor servo AC. Yang pertama motor servo tipe rotasi posisi. Jenis motor servo yang paling umum adalah motor rotasi posisi ini. Output dari poros di motor berputar dengan 180 derajat. Jenis motor ini terutama terdiri dari perberhentian fisik yang ditempatkan di mekanisme gear untuk mencegah putaran di luar untuk melindungi sensor rotasi. Aplikasi dari motor servo ini biasanya dalam robot, pesawat, mainan, dan mobil yang dikendalikan, dan banyak lagi aplikasi. Yang kedua, rotasi kontinu motor servo. Kedua motor servo rotasi posisi umum dan motor servo rotasi kontinu adalah sama, kecuali dapat berjalan ke segala arah tanpa batas tetap. Sinyal kontrol secara bergantian menempatkan titik statis servo untuk memahami arah serta kecepatan rotasi. Penerapan motor servo rotasi kontinu ini mencakup ke antena parabola. Misalnya jika Anda berpergian sendiri menggunakan robot, Anda dapat menggunakan motor drive seperti robot mobile. Yang selanjutnya, yang ketiga, motor servo linear.
Motor servo linier adalah salah satu jenis motor dan mirip dengan motor servo rotasi posisi, namun dengan mekanismenya yang ekstra berbeda untuk mengubah output dari lingkaran ke arah bolak-balik. Kami tidak dapat menemukan motor ini dengan mudah, meskipun kadang-kadang Anda dapat menemukannya di toko elektronik dimanapun mereka digunakan seperti aktuator dalam pesawat model canggih. Jadi ini semua tentang jenis-jenis motor servo dengan prinsip kerja dari motor servonya itu sendiri. Karakteristik motor servo. Karakteristik motor servo dapat dilihat dari gambar berikut. Ini diambil dari salah satu datasheet. Yang pertama bisa langsung saja dilihat pada shaft. Ada dua jenis tipe shaft, poros berongga dan poros padat. Yang kedua itu frame atau casing ya, casing depannya. Ada 7 bingkai, 40 atau 60 atau 80, 130 atau 180 atau 220 atau 280 mm. Itu merupakan ketebalannya. Dengan perubahan panjang motor, inersi berbeda dari motor dapat dirancang. Yang selanjutnya, Widing dengan pengalaman panjang dan teknologi tinggi untuk desain motor, mereka Honda sadar sistem saya paling optimal untuk kecepatan tinggi dan berbagai kisaran daya input. Yang kelima itu magnet, output torsi tinggi dimungkinkan pada lebih kecil ukuran dengan mengadaptasi neodymium permanen magnet kinerja tinggi di kelasnya. Yang terakhir itu encoder, hampir sama seperti sensor rotary encoder yang merubah dari sinyal dari gerakan berubah menjadi sinyal digital. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambarnya. Mana widing, mana magnet, mana encoder, mana leg, mana frame, mana shaftnya. Sekarang masuk kepada prinsip kerja motor servo. Prinsip kerja motor servo dikendalikan dengan menggunakan sinyal modulasi lebar pulsa atau PWM yang sering kita sebut melalui kabel kontrol. Lebar pulsa sinyal kontrol yang diberikan akan menentukan posisi sudut putaran dan poros motor servo. Sebagai contohnya, lebar pulsa dengan waktu 1,5 milisecond akan memutar poros motor servo ke posisi 90 derajat. Bila kurang dari 1,5 milisecond akan berputar ke arah 0 derajat atau ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan bila pulsa yang diberikan lebih lama dari 1,5 milisecond, maka poros motor servo akan berputar ke arah posisi 180 derajat atau ke kanan searah jarum jam. Biar lebih jelasnya bisa dilihat pada slide selanjutnya, yaitu ada gambar pulsanya. Dapat dilihat dari gambar ini salah satu contoh gambar PWM atau pulsa. Ketika lebar pulsa kendali telah diberikan, maka poros motor servo akan bergerak atau berputar ke posisi yang telah diperintahkan dan berhenti pada posisi tersebut dan akan tetap bertahan pada posisi tersebut. Jika ada kekuatan eksternal yang mencoba memutar atau mengubah posisi tersebut, maka motor servo akan mencoba menahan dan melawan dengan besar kekuatan torsi yang dimilikinya. Namun motor servo tidak akan mempertahankan posisinya untuk selamanya. Sinyal lebar pulsa kendali harus diulang setiap 20 milisecond untuk menginstruksikannya agar posisi poros motor servo tetap bertahan pada posisinya. Berikut ini adalah
ilustrasinya seperti gambar yang ada pada slide ini. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan motor servo. Kelebihan dari motor servo antara lain akurasi tinggi. Motor servo tidak bisa bergerak dan beresonansi saat beroperasi atau bergetar saat digunakan. Efisiennya tinggi, rasio torsi terhadap inersi tinggi, tidak bising meskipun pada RPM tinggi, tidak seperti motor lainnya, fleksibel dan mudah dikontrol dan diprogram melalui output digital. Kekurangan dari motor servo antara lain harga relatif lebih mahal dibandingkan motor DC lainnya, dan bentuknya cukup besar karena satu paket yaitu motor servonya sendiri dan membutuhkan satu buah driver. Bagaimana pembahasan materinya? Semoga paham dan bermanfaat ya. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.